kehilangan semua yang saya miliki. Apa salah saya? Kenapa saya harus dihukum seperti ini? Itu foto siapa sih, Ma? Emangnya kenapa, sayang? Eka kenal orang itu. Di mana? Di rel kereta api. Dan saya punya kabar gembira buat kamu. Mama sama Kak Eka mau dateng ya, Pak? Bukan itu. Ngapain Dwi pulang kalau nggak ada Mama sama Kak Eka? Nggak apa-apa kok, Mah. Eka udah minta hadiah sama Tuhan. Minta apa? Eka minta supaya Eka punya papa lagi. Loh, kan kamu memang masih punya papa. Tapi kan papa sekarang udah nggak mau jadi papa Eka lagi. Kak, Kau udah bilang sama Mama. Tapi Mama nggak percaya. Emangnya Om Ali itu mau apain Mama sih? Om Ali itu orangnya baik nggak sih? Soalnya Eka belum kenal banget sama Om Ali. Kak, Mama kamu ngomong sama siapa? sama Eka udah janji gak bakalan nyebut nama itu lagi. Kak, kayaknya Mama perlu bicara serius sama kamu. Supaya kamu berhenti menghayal. Eka nggak berhayal kok, Mah. Eka masih sadar. Eka nggak mimpi. Kak, Mama, Dia, ada telepon buat lo malam-malam begini dari siapa? dari rumah sakit. Astaga, jangan-jangan Dwi. Halo, Dengan Ibu Nadia. betul saya sendiri. Saya Dr. Anwar, Bu. Saya mendapat pesan dari Pak Irsyad untuk menghubungi Ibu. Pak Irsyad. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cinta
Eka udah tidur, Om. Maaf ya. Nggak apa-apa, Om. Om sakit apa? Biasa. Penyakit orang tua. Apalagi kalau bukan jantung. Tadi saya sempat panik mendengar telepon dari dokter. Om ini kan sudah tua dia. Kalau boleh, dalam sisa-sisa umur Om ini, Om ingin selalu dekat dengan Eka. Karena dialah satu-satunya keturunan Om. Tapi Om, Kamu harus adil sama anakmu. Eka juga berhak menikmati semua milik Om ini. Tidak sepantasnya dia menderita karena Ivan. Om... Dia, sekali lagi Om mohon sama kamu. Sebelum ajal menjemput Om, izinkanlah Om bersama Eka. Izinkanlah Eka menikmati semua milik Om ini. Ayah kagak ngayal, Bang. Yang ngayal mas tuh si Eka. Mata ayah masih normal. Ayah lihat sendiri. Mulutnya kumat, kamit ngomong sama tembok. Lo kirain si Eka tuh dukun apa? Pakai komat kami segala. Kalau ngomong ada-ada aja lo. Asik dong. Kalau Dan Eka jadi paranormal, jadi dukun. Saya mau nanyain nomor togel. Ya, siapa tahu gue menang. Hadiahnya jutaan, Pok. Ntar kan kita bisa jadi jutawan. Hei, Din. Enak aja lu ngomong. Gue ini serius. Lu kira gue bercanda? Ya saya juga serius kalau menang kan jadi jutawan. Hei, A. Ya, Nyak. Awas ya. Kalau Nyak lihat lu masih main lagi ke rumah si Eka. Tahu sendiri. Nyak ancam lu. Pokoknya Nyak nggak mau lagi lihat lu main ke rumah si Eka. Kalau masih main nih, kuping lu gue copotin nih, sebelah. Apaan sih, Bang? Genit banget sih Abang pagi-pagi udah ngusap-ngusap betis saya. Gayung bercanda mulu loh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf saya ganggu. Ibu udah mau berangkat? Belum kok. Selesaiin aja dulu sarapannya. Saya permisi. Mari, mari. Lu sih, gue dikasih kode. Lu masih nyerocos terus. Gue kan kagak enak, malu. Tahu nggak? Ketahuan kalau kita lagi ngomongin orang. Aduh, gila, lu. Mau gue pikirin. Gue jadi nggak enak deh nitip Eka di Impoleha lagi. Gue bingung harus gimana, Her. Aduh, gimana ya, Di? Gue tuh bukannya nggak mau bantu lo. Cuma hari ini gue udah mulai masuk kerja di tempat bokap. Gue ngerti kok, Her. Apa gue terima tawaran Om Irsyad aja ya? Biar gue nggak bingung lagi mikirin Eka. Di, lo tuh jangan buat keputusan apa-apa dulu. Lo pikirin baik-baik deh. Jangan terburu-buru, ini kan cuma sementara. Lagian kalau nanti Eka udah masuk sekolah lagi, kan nantinya... Mama bersedia menjaga Eka hari ini. Mama? Dia, gue duluan ya. Permisi, Tante. Ya. Mama punya firasat kalau kamu itu butuh seseorang untuk menjaga Eka. Kaki Eka kan masih sakit. Jadi dia belum bisa sekolah. Sementara kamu harus bekerja. Ternyata firasat Mama benar. Pergilah sayang. Jangan khawatir. Mama akan jaga Eka hari ini. Kamu kan gak mau kehilangan pekerjaan kamu. Kamu sangat membutuhkan pekerjaan itu, dia. Kamu butuh biaya untuk kehidupan Eka. Apa-apaan kamu? Siapa yang ngasih izin kamu? Maaf, Bu.
Saya tahu saya memang salah menggunakan jam kerja untuk keperluan pribadi. Bukan cuma itu, tapi kamu udah membawa benda tajam ke dalam tempat kerja ini. Dan keris apa itu? Sekarang coba sini kamu kasih sama saya, karena saya harus amanin. Jangan, Bu, jangan. Keris ini pusaka keluarga. Nggak bisa disentuh sama orang yang bukan keluarga. Keris pusaka? Iya. Di zaman modern ini mungkin Ibu akan mentertawakan saya. Ya, seperti orang-orang lain. Tapi saya harus mengemban amanat keluarga. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga yang sangat menghormati leluhur, Bu. Kejawen. Mungkin kamu bisa menolong saya. Waduh, Ibu jangan sangka. Maksud saya Ibu jangan salah sangka dulu. Saya bukan dukun, Bu. Apalagi ilmu gaib. Saya nggak bisa. Iya, tapi kamu bisa ngenalin saya sama orang dalam ilmu spiritual ini kan? Bu. Kenapa, Mang? Saya jadi nggak enak nih. Nggak enak kenapa? Masalah tadi pagi, Ibu kan sempat dengerin waktu saya ngomong sama Jejen sama Poleha. Saya nggak gitu ikutan loh. Eka... Mang! Awas, Mang! Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf. Aduh. Ini. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hush, kok malah ketawain sih? Masa laki-laki tasnya isinya pakaian dalam perempuan? Jangan-jangan. Saya laki normal kok. Gini deh, udah daripada kesorean. Ini saya punya 50.000 lah. Bagus loh. Tuh, coba. Talinya bagus. Saya yang keserempet kok. Kamu yang bengong. Kamu nggak apa-apa? Ibu nggak apa-apa, Bu. Astaga, orangnya kemana, Mang? Tadi ke sana, Bu. Cepet banget jalan itu orang. Ya ampun. Ibu kenapa, Bu? Apa karena Ibu melihat orang itu seperti Den Isma ya, Bu? Kamu papa saya, kenapa kamu ninggalin saya dan mama saya? Kenapa saya nggak boleh panggil kamu papa? Papa Ivan sekarang bukan papa saya lagi. Dulu emang papa Ivan ayah saya. Emang dulu papa Ivan sayang banget sama saya. Tapi sekarang... apa? Saya harus tetap sayang
dan menghormati Papa Ivan. Nggak mau. Mendingan saya nggak punya papa. Kamu bukan teman saya lagi. Pergi kamu bukan papa saya. Pergi. Oma. Astagfirullahaladzim. Eka, kamu kenapa? Eka nggak apa-apa kok, Oma. Eka nggak sakit. Tapi tadi Oma lihat kamu. Oma juga nggak percaya kan sama Eka. Semua orang nggak percaya sama Eka. Oma percaya sama Eka. Eka cerita dong semuanya. Oma janji nggak bakalan ngetawain Eka. Nggak bakalan ngomongin Eka gila. Iya, Oma janji. Aman, Isma udah pergi. Isma? Iya. Isma bilang Eka harus tetap hormat dan sayang sama Papa Ivan. Terus dia bilang yang pantas jadi Papa Eka cuman Papa Ivan. Tuh Oma, Isma datang lagi tuh. Tuh Oma tuh. Eka, Oma beresin barang-barang yang pecah dulu ya. Sekarang Eka tidur aja. Tutup matanya. Supaya nggak lihat yang bukan-bukan. Ya. Oma bohong. Tadi kan Oma udah janji bakalan percaya sama Eka. Gara-gara kamu nggak ada yang nemenin saya lagi. Nggak ada yang mau ajak saya main. Nggak ada yang percaya sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa? Kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Nggak apa-apa, Bu. Rian, kamu kenapa? Gak enak badan ya? Kok nggak jadi kerja? Sampai kapan ya, Bu? Saya harus nenteng-nenteng beginian terus. Loh, kan nggak ada yang maksa kamu untuk nerima pekerjaan itu. Kamu kan yang udah milih untuk kerja di konveksi pakaian dalam perempuan. Iya sih. Habis cuman mereka yang berani kasih gaji besar, Bu. Makanya saya ambil posisi itu. Tapi saya gengsi, Bu. Gengsi? Ya malu lah, Bu. Malu? Uang kamu kerja halal kok malu. Iya. Iya sih. Mestinya saya nggak boleh ngeluh ya, Bu ya. Ibu selalu siap menerima keluhan kamu. Kalau bukan sama ibu kamu ngeluh, sama siapa lagi? Iya. Tapi saya masih terus cari pekerjaan lain kok, Bu. Yang gajinya juga lebih besar. Tapi yang pasti nggak berhubungan dengan pakaian dalam wanita, Bu. Kamu ini lagi kesel aja masih bisa bikin orang ketawa. Loh, tangan kamu kenapa? Oh, keserempet, Bu. Keserempet apa? Keserempet bidadari, Bu. Bidadari? Rian, kamu nih aneh-aneh aja. Keserempet bidadari. Bidadari. Ibu jangan takut. Ini Amir, penjaga rumah Tante Yong. Amir, Tante ada? Mari, Bu. Amit, Bang Bayi. Mari, Bu. Silahkan. Kita langsung duduk aja. Emangnya harga keris itu mahal banget ya? Kok sampai dirantai segala? Itu keris liar, jadi mesti dirantai. Apa? Keris liar? Iya. Harus dicari pemilik yang sebenarnya. Karena kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah, bisa sangat berbahaya. Tapi kamu yakin kalau Tante Yong itu bisa nolong saya? Kalau ndak yakin, ya ndak usah repot-repot datang kemari. Saya hanya bisa nolong orang yang percaya sama saya. Situ datang kemari, mau minta pengasihan, mau cari suami, atau supaya anak itu lahir nanti punya bapak. Sepertinya Situ datang kemari bukan untuk anak itu, tetapi untuk anak yang lain. Iya toh?
Kalau situ ndak percaya, ya silahkan pergi. Dan jangan buang-buang waktu saya. Saya... Situ ndak bisa mewakilkan orang lain. Apalagi kalau anak itu punya masalah. Ya? Anak itu mesti dibawa kemari. Mengerti? Cakep. Ibu percaya atau tidak? Percaya. Itu apa? Ibu mesti beri sumbangan. Maksudnya bayaran? Jangan sembarangan. Tante Yong tidak memungut bayaran. Ibu harus menyumbang untuk waktu yang telah diberikan Tante buat kita. Ya, sekedarnya saja. Serelanya Ibu. Atau ya semampunya. Maaf, Bu. Anak siapa sih yang mau Ibu tanya sama Tante? Anak teman saya. Sayang, Tante punya oleh-oleh buat Dwi. Nggak mau. Papa bilang Dwi suka sama permen rasa apel. Kata Mama, Dwi nggak boleh makan permen. Nanti giginya sakit. Mama Dwi kan lagi nggak ada di sini, jadi Mama Dwi nggak akan tahu kalau Dwi makan permen. Nggak mau. Tante ngapain sih sering kesini? Tante kan disuruh Papa Dwi kesini. Tante dan Oma akan bergantian menjaga Dwi, karena Papa Dwi kan sibuk kerja. Kan ada suster yang menjaga Dwi. Ngapain sih kesini mulu? Dah, Dwi mau tidur. Pergi. Kalau bukan karena papa kamu, amit-amit, gak bakalan saya mau nemenin anak judi sama kamu. Fri, biarkan Dwi istirahat. Kamu minum teh sama Tante ya? Ya, Tante. Musibah ini bukan hanya menimpa Ivan, tapi juga Tante dan Vi. Kalau orang tua bercerai, anaklah yang jadi korban, Tante. Padahal anak-anak sangat membutuhkan figur seorang ayah dan ibu. Saya kasihan kalau membayangkan Dwi nanti tumbuh tanpa figur seorang ibu, Tante. Saya tumbuh tanpa figur seorang ibu dan kasih sayang ibu. Jadi saya mengerti betul bagaimana perasaan Dwi. Maka dari itu, saya akan membantu Ivan dan Dwi melewati masa-masa sulit ini, Tante. Saya rela melakukan apa saja untuk mereka. Terutama untuk Dwi, Tante. Tante harap semuanya cepat berakhir. Supaya Dwi tidak terkatung-katung. Dan Ivan juga bisa menata hidupnya lagi. Dengan wanita yang bisa memberi dia kebahagiaan. Hari ini, hari pertama sidang perceraian mereka. Hari ini, Tante? Vi, dari mana kamu tahu kalau saya ada sidang hari ini? Mama kamu yang bilang. Mama yang kasih tahu kamu. Iya, Mama kamu bilang kedatangan saya ke sini akan membuat kamu lebih tenang, Van. Van, seorang ibu akan tahu bagaimana perasaan anaknya. Dan ibu akan tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Mama kamu kan tidak buta, Van.
Dan dia sangat tahu kalau saya akan siap membantu kamu dengan tulus. Maaf, saya sengaja merahasiakan sidang hari ini karena saya tidak mau merepotkan kamu. Ivan, sudah berapa kali saya bilang, saya akan selalu siap membantu kamu kapan saja. Van, Dia? kenapa? Kaget melihat aku? Enggak, saya... Kamu kan tahu, aku nggak mungkin ngelewatin sidang ini untuk memastikan masa depan anak-anak kita. Maksud kamu? Aku nggak mau Dwi punya ibu tiri macam ini. Dan aku akan memastikan Dwi tidak akan pernah punya ibu tiri. Dia akan tetap bersamaku, ibu kandungnya. Tunggu, dia. Ivan, biarkan dia pergi, Ivan. Kamu nggak usah mempedulikan dia. Paling-paling dia cuma mengancam kamu aja kok. Biar itu cuma ancaman, itu bisa mempersulit proses sidang hari ini. Maksudnya? Sebagai ibu kandung, mantan istri Anda berhak untuk mempertahankan Dwi. Kalau ibu dia mengajukan keberatan atau banding, maka proses perceraian Pak Ivan bisa tertunda cukup lama. Ini tugas Bapak sebagai pengacara. Klien Anda, Pak Ivan, ingin segera tuntas proses perceraian ini. Bapak bisa mengusahakan itu, kan? Saya pasti akan berusaha. Tapi kan ada prosedur yang tidak bisa dirubah. Keputusan ada di tangan para panitera juri, bukan di tangan saya. Hei, jin dari 8 penjuru, angin dari 7 penjuru, pergilah kau dari raganya Dan Eka. Apa-apaan kamu di sini? Aduh, papi gue dah. Kamu nyebar-nyebar apaan tuh? Kemenyan ya? Kamu mau guna-guna rumah anak saya? Bu, jangan emosi dulu dong. Bukan ngucapin terima kasih Ibu sama Ayah. Malah nuduh sembarangan Ibu. Kamu cepat pergi dari sini. Kalau enggak saya lapor polisi. Silakan. Biar tetangga yang berdekatan di sini tahu bahwa Budia itu anaknya kurang waras. Apa? Bu, Dan Eka itu kemasukan jin usil. Ayah aja nih tetangga ikut prihatin. Uang belanja juga ludes buat cari-cari mantra buat ngilangin jin usil sama Eka. Dasar orang kampung. Siapa bilang cucu saya kemasukan setan? Sembarangan. Ayo kamu pergi. Saya nggak mau lihat kamu di sini lagi ya. Dasar orang gedongan, sombong. Mentang-mentang ayah orang susah. Tar, roda berputar. Kalau gue jadi orang gedongan, tuh rasa lo. Oma, jangan gangguin Eka berdoa dong. Berdoa? Iya, Eka berdoa supaya Dwi cepat sembuh, supaya bisa sama-sama lagi. Pasti Mama yang mengajarkan Eka berdoa ya? Mama yang selalu ingatin Eka berdoa? Bukan Oma, Isma kok yang ingetin Eka. Kata Isma doa Eka bakalan terkabul kalau Eka rajin dan sabar. Sepertinya Eka betul-betul perlu bantuan psikolog. Ini berkas lamarannya. Pak Broto bilang Mbak yang akan mewawancarainya. Panggil dia masuk sini ya. Permisi. Minum saya, Ini minumnya. Astaga. Kamu Saya? mirip... Ya, ibu pasti makan rujaknya, cabenya lebih dari 4 biji. Apa? Cuma orang yang makan rujak cabenya lebih dari 4, 5, 6, atau 7 itu biasanya kepedesan begitu. Silakan. Makasih.
silakan. Makasih. Dari mana kamu tahu kalau saya... Ibu perlu tisu? Saya bukannya cuma tahu ibu sedang kepedesan. Dan kebetulan juga saya tahu. Maaf loh nih, Bu. Mungkin ibu sedang hamil. Apa? Dari mana kamu tahu? Dari mana saya tahu? Ibu jangan terlalu khawatir. Ibu juga harus tenang. Saya bukan dukun, Bu. Iya, tapi dari mana kamu tahu kalau saya... Begini, Bu. Yang saya tahu, seorang wanita yang suka makan yang asam-asam, dia juga suka makan yang pedas-pedas. Ya, ganti-gantian lah. Makan asam, makan pedas. Dan kadang juga suka kegerahan, bahkan cenderung keringetan. Itu biasanya wanita itu sedang hamil, Bu. Mungkin bisa saya mulai, Bu. Nama saya Rian. Kalau nama panjang, Ibu boleh lihat di sini sekalian. Itu nama panjang saya, Bu. Ya. Umur saya, ini lucunya, Bu. Teman-teman tuh banyak yang menganggap saya, kamu tuh 22 ya, 23, padahal saya tuh 28, Bu. Lulusan saya sarjana muda, ekonomi. Hobi saya suka menolong. Apalagi ya, mungkin cita-cita. Ibu mungkin mau tahu cita-cita saya. Saya sih pengennya umur saya panjang, Bu. Oke, sekarang kita mulai wawancaranya ya. Boleh, boleh. Eka, coba kamu lihat ini. Ini. Dari mana Om dapat foto Eka? Ini bukan foto Eka. Ini foto anak Om. Isma namanya. Isma? Ini Isma, Om? Iya. Isma waktu masih kecil. Kok mirip sama Eka sih? Ya, tentu saja mirip Eka. Karena Isma ayah kandung Eka. Om nggak bohong sama Eka. Eka, Om nggak pernah bohong sama Eka. Kalau selama ini Om rahasiakan sesuatu dari Eka, itu demi kepentingan Eka sendiri. Tapi sekarang, Eka harus tahu siapa ayah Eka yang sebenarnya. Karena Eka sudah tidak punya ayah lagi. Om masih sering nggak ketemu sama Isma? Isma sudah lama meninggal dunia, Eka. Emangnya orang yang udah meninggal nggak bisa balik lagi ya, Om? Maksud Eka apa? Halo, Mama sama Eka di mana? Mama lagi di mall. Di mall? Iya, Mama lagi jalan-jalan sama Eka. Kasian kan Eka jenuh seharian di rumah. Tapi kan kaki Eka masih di gips, Ma. Belum bisa jalan. Mama, kamu di mana sekarang dia? Di rumah, saya udah pulang. Oke. Mama segera pulang sama Eka, ya? Oke. Ma? Halo? Maaf, Pak. Baru saja dia menelpon. Saya harus segera mengantar Eka pulang. Eka mau ke kamar kecil dulu ya, Oma. Ayo, hati-hati. Ayo. Sama Oma. Bu Mira tidak suruh dia untuk menjemput Eka ke sini. Dia tidak tahu kalau saya mengajak Eka kemari, Pak. Kalau tidak tahu ya dikasih tahu dong. Kenapa?
Bu Mira tidak minta izin sama dia mengajak Eka ke sini. Bu Mira, beri penjelasan sama dia. Beri pengertian. Supaya tidak ngumpet-ngumpet begini. Maklumlah, Pak. Keadaan dia dalam kalut begini sulit diajak berpikir jernih. Dia sibuk mengurusi perceraiannya dan belum bisa diajak bicara mengenai Eka. Seharusnya keputusan pengadilan itu bisa keluar hari ini juga, tapi... Memangnya kenapa sampai sidangnya ditunda lagi? Apa karena dia nggak hadir? Bukan. Terus? Dia sekarang ngotot ingin mempertahankan hak asuh atas Dwi. Loh, kok gitu? Kalian berdua kan sudah ada kata sepakat. Kalau Eka ikut dia dan Dwi ikut kamu. Justru itu. Tapi dia menuduh saya akan menikahi Vivi. Dan dia sama sekali tidak mau seandainya Vivi itu menjadi ibu tirinya Dwi. Van, Mama menanyakan sesuatu. Apakah tuduhan dia itu beralasan? Maksud Mama, apakah semua yang dituduhkan dia itu benar? Kok Mama bisa punya pikiran seperti itu? Mama kira saya akan menikahi Vivi? Mama hanya menanyakan. Ma, saat ini yang ada di pikiran saya itu hanya Dwi. Bagaimana supaya dia tidak direbut oleh dia? Saya nggak punya waktu maupun tenaga untuk memikirkan perkawinan saya yang berikutnya. Kalau yang ini aja nggak selesai-selesai. Kapan-kapan Eka main ke tempat Opa lagi ya? Opa. Iya. Sekarang kan Eka sudah tahu kalau Om ini kakeknya Eka. Jadi Eka harus panggil Opa. Eka tanya Mama dulu ya, boleh panggil Opa atau enggak? Permisi dulu, Pak. Bu Mira, saya ini kan kakeknya Eka. Tolong sampaikan kepada Nadia. Supaya Bu Mira tidak usah sembunyi-sembunyi seperti ini lagi. Om benar. Mama tidak perlu membohongi saya lagi. Dia? Malam, Om. Malam dia. Om boleh ketemu Eka kapanpun Om mau. Silahkan, Om. Tapi saya tidak bisa menerima tawaran Om untuk tinggal bersama di sini. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun, saya masih jadi istrinya Ivan, Om. Kami belum resmi bercerai. Jadi lebih baik saya tinggal sendiri untuk menghindari omongan negatif. Saya harap Om bisa mengerti. Baik. Kalau itu masalahnya, Om mengerti. Sekali lagi Om ingatkan, pintu rumah Om terbuka setiap saat buat kamu dan Eka. Terima kasih banyak, Om. Saya permisi. Pulang yuk, sayang. Hati-hati ya. Permisi, Om. Iya. Mama. Ya Allah, Dwi. Van? Dwi, kenapa, Van? Saya nggak tahu, Ma. Mendadak badannya mulai dingin dan dia mulai gemetaran. Susternya mana lagi? Mama. Pak, Mama dan Kak Eka mana? Pak, Papa, Mama dan Kak Eka mana? Sayang, Papa ada di sini. Kamu bisa dengar Papa nggak? Maaf, Pak. Bu, saya akan memeriksa anak ini. Silakan. Kamu dengar apa permintaan Dwi kan, Van? Ma,
Setiap hari juga itu permintaan dia. Untuk bisa bertemu mamanya, untuk bisa ketemu sama Eka. Tapi kamu lihat keadaannya sekarang, Van. Bibirnya biru. Badannya dingin. Wajahnya pucat seolah-olah... Ma, tolong. Jangan bicara seperti itu seakan-akan Dwi akan sembuh. Dia harus sembuh. Van, umur itu di tangan Tuhan. Mama hanya gak mau kita menyesal. Mama juga ingin Dwi sembuh. Tapi melihat keadaannya sekarang, Mama takut. Mama takut, Van. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dwi, dan dia belum ketemu mamanya dan Eka, kita akan menyesal, Van. Menyesal seumur hidup. Kan mobilnya Ivan. Mau kemana dia? Halo? Van, kamu lagi di mana? Saya lagi ada di jalan. Di jalan? Mau kemana, Van? Saya... Penyakitnya Dwi kambuh lagi. Dia minta untuk bertemu dengan mamanya dan Eka. Oh, jadi kamu lagi di jalan mau jemput dia sama Eka? Iya, saya nggak tega mengecewakan Dwi lagi. Saya khawatir nanti dia... Tapi saya memerlukan pertolongan kamu malam ini, Van. Pertolongan saya? Iya, apa kamu nggak merasa aneh mendengar suara saya malam ini, Van? Suara kamu kedengaran biasa-biasa aja. Begini, Van, sudah 1 jam ini saya merasakan nafas saya sesak, Van. Dada saya sakit. Saya takut asma saya kambuh, Van. Vi? Van, saya butuh bantuan kamu, Van. Kamu bisa kan datang, Van? Oke, kamu rebahan aja dulu, oke? Mungkin sebentar lagi kamu akan baikan. Dan tunggu saya akan segera ke sana. Kamu kesini sekarang juga, kan? Setelah saya menjemput Tia dan Eka, saya akan ke sana. Oke? Kenapa Ivan lebih mementingkan dia dibanding dengan saya? Ivan harus tahu bahwa aku bisa mencintai dia dan aku bisa membahagiakan dia. Dan Ivan akan membayar perbuatannya ini. Aku akan membuat Ivan menyesal karena dia telah memperlakukan aku seperti malam ini. Dan aku akan membuat Ivan menyesal karena dia lebih mementingkan Nadia dibanding dengan aku. Malam. Kamu kan? Ada siapa ya? Siapa yang datang dia?